Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para pemirsa sahabat Rubaiyat Channel yang berbahagia? Ya, pada kesempatan ini kita akan coba masuk pada pelajaran inti, ya, pelajaran inti dalam belajar cepat membaca Al-Quran dengan metode Rubaiyat. Apa itu? Yaitu menghafal huruf hijaiyah dengan susunan metode Rubaiyat, ya. Ini terletak pada bab 1 subbab C, ya, bab 1 subbab C, atau lebih tepatnya pada halaman keempat, pada halaman keempat, ya. Baik, sahabat Rubaiyat Channel yang berbahagia, mari kita ikuti. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya pada Rubaiyat Channel ini. Ayo kita ikuti. Iya, nah ini dia, ini dia halaman utama yang akan kita pelajari dari sekian halaman yang ada dalam metode belajar cepat membaca Al-Quran Rubaiyat ini. Ya, judulnya adalah menghafal huruf hijaiyah dengan urutan Rubaiyat. Ya, jadi ada 6 kelompok, kemarin sudah disebutkan. Ya, kelompok pertama garis lengkung bertitik. Ya. Kemudian kelompok kedua bulat tak beraturan, kelompok ketiga ekor ke depan, kelompok keempat adalah ekor ke belakang, kelompok kelima adalah huruf duduk, dan kelompok keenam huruf berdiri. Nah, dari semua kelompok ini, ya, atau dalam satu halaman ini kita akan menghafalnya. Biasanya dalam waktu yang normal belajar untuk menghafal huruf hijaiyah dari 0 ini, ya, 29 jumlahnya ini, itu adalah sebanyak setengah jam biasanya, ya, setengah jam. Nah, bagaimana cara menghafalnya? Ya, bagaimana cara menghafalnya? Jadi, tapi sebelum bagaimana cara menghafalnya, ini kita perlu sampaikan bahwasanya pada halaman ini adalah halaman yang paling pokok, sehingga kita taruh di halaman keempat sesuai dengan namanya Rubaiyat serba 4, ya. Jadi ini adalah halaman yang paling pokok. Kenapa? Karena jangan dulu belajar pada halaman berikutnya sebelum selesai di halaman keempat ini. Karena kunci bisa belajar Al-Quran itu atau bisa membaca Al-Quran itu adalah ketika hafal huruf. Ya, ketika hafal huruf gitu. Nah, disinilah pokok pertama menghafal huruf. Nah, bagaimana cara menghafal huruf dengan metode Rubaiyat ini? Ya, huruf yang ini, ya, huruf yang ini nih, ya. Kita akan hafal tapi dengan cara tidak harus berpikir keras cara menghafalnya. Loh, kok bisa ya nggak berpikir keras? Maksudnya gini, sebagai ilustrasinya gini, para pemirsa, sahabat Rubaiyat yang berbahagia, pasti sekarang sebagian besarnya atau semuanya sudah hafal surat Al-Fatihah. Coba diingat-ingat, pernah nggak sengaja menghafal surat Al-Fatihah? Menghafal surat Fatihah dengan keras memikirkan atau mengulang mengingat-ingat. Pasti hampir tidak ada yang melakukan itu. Bahkan mungkin ada yang diantaranya para sahabat Rubaiyat yang hafal surat Yasin, kan? Ya enggak. Pertanyaannya adalah pernah enggak sengaja menghafal surat Yasin? Ya. Tidak kan? Nah, oleh karenanya maka bagaimana caranya agar bisa hafal surat Yasin atau surat Fatihah? Ternyata adalah karena sering mengulang-ulang tanpa sadar sekian puluh kali, bahkan mungkin sampai sekian ratus kali mengulangnya, akhirnya hafal sendiri. Nah, huruf hijaiyah dengan cara menghafal itulah yang kita akan coba lakukan, ya. Baik, kita akan mulai cara menghafalnya, ya. Cara menghafalnya. Nah, yang pertama kita akan menghafal semua huruf hijaiyah ini. Syaratnya adalah kita minta gunakan dua mata kita, gunakan mulut kita, dan gunakan telinga kita. Kalau perlu tangan kita untuk menulis, ya. Tapi yang paling utama 3. Mata, mulut, dan telinga. Mata melihat, kemudian telinga mendengarkan, kemudian mulut mengucapkan. Tidak boleh salah satu atau 2 saja, tapi 3-tiganya harus aktif. Siap ya? Siap. Baik. Kita akan coba satu persatu. Baris pertama terlebih dahulu. Nah, baris pertama ini cara menghafalnya adalah ikuti dulu contohnya,
ya. Contohnya seperti ini, ya. Ba, ya, nun, ta, sa. Oke, setelah didengarkan contohnya seperti itu, maka kemudian saya minta untuk para pemirsa sahabat Rubaiyat Channel untuk mengulang-ulang sesuai dengan apa yang kita tunjuk, ya. Dari kanan ke kiri kira-kira minimal 10 atau 15 kali. Kemudian dari kiri ke kanan kira-kira 15 kali. Contoh begini. Saya tunjukkan. Ba, ya, terus nun, ta, sa. Oke. Terus kemudian dibalik. Bukan dibalik. Diulang lagi. Ba, ya, nun, ta, sa. Diulang lagi. Ba, ya, nun, ta, sa. Sampai berapa kali? 15 kali atau 10 kali. Setelah itu kemudian dibalik dari kiri ke kanan. Atau dari belakang ke depan. Sa, ta, nun, ya, ba. Diulang lagi. Sa, ta, nun, ya, ba. Diulang lagi terus ya sampai 10 atau 15 kali. Nah, setelah itu dilakukan, insya Allah kita sebenarnya sudah hafal dengan sendirinya. Nah, baru kemudian diacak. Contoh di sini nun, ba, ya, ta, sa. Begitu ya. Oke, bisa dipahami ya. Ini cara menghafal baris pertama. Insya Allah dalam waktu yang tidak lama hafal. Nah, baru kemudian masuk pada baris kedua. Caranya sama dengan yang tadi. Ya, ikuti contohnya dulu. Contohnya fa, qaf, ha, mim, hamzah. Setelah itu kemudian ikuti telunjuknya. Fa, qaf, ha, mim, hamzah. Dari kanan ke kiri terus 10 sampai 15 kali. Fa, qaf, ha, mim, hamzah. Lagi fa, qaf, ha, mim, hamzah. Terus gitu kan. Nah, sampai 10 atau 15 kali. Setelah itu kemudian dibalik sama. Hamzah, mim, ha, qaf, fa. Hamzah, mim, ha, qaf, fa. Gitu ya. Nah, itu terus dilakukan sampai sekitar 10 atau 15 kali. Setelah itu diacak. Fa, ha, hamzah, mim, qaf. Nah, kalau sudah lancar menyebutnya berarti sudah hafal. Tapi ingat, agar tidak lupa dengan yang baris pertama, digabung setelah itu. Ini tanda digabung ini ya, dua ini. Digabung maksudnya dari sini. Ba, ya, nun, ta, sa, fa, qaf, ha, mim, hamzah. Dibalik. Hamzah, mim, ha, qaf, fa. Sa, ta, nun, ya, ba. Cukup sekali, setelah itu diacak. Ba, fa, nun, mim, sa, hamzah, ta, ha, ya, fa. Nah, kalau sudah disebut dengan acak seperti itu lancar, berarti kita sudah hafal gitu ya. Nah, masuk pada baris yang ketiga juga begitu. Baris yang ketiga sama, diurut dari kanan ke kiri. Kita contohkan dulu satu kali. Contohnya tidak boleh diulang-ulang. Satu kali saja contohnya ya. Hamzah, bukan hamzah, ain, ghain, jim, ha, kha gitu ya. Kemudian ain, ghain, jim, ha, kha. Terus dari kanan ke kiri. Terus dari kiri ke kanan juga sama. 10 atau 15 kali. Kha, ha, jim, ghain, ain. Dan seterusnya. Nah, setelah itu kemudian baru diacak. Dari kanan ke kiri 10 kali. Dari kiri ke kanan 10 kali atau 15 kali. Baru kemudian diacak. Contoh diacak. Jim, ain, ha, ghain, kha. Nah, kemudian setelah ini bisa, ini berarti kita sudah bisa menguasai baris ketiga, gitu kan? Nah, setelah kita bisa menguasai baris ketiga, tentu kita harus gabung dengan yang baris pertama, kedua, dan ketiga. Caranya diurut dulu satu kali dari kanan ke kiri, atau dari atas ke bawah. Ba, ya, nun, ta, sa, fa, qaf, ha, mim, hamzah, ain, ghain, jim, ha, kha. Kemudian dibalik. Kha, ha, jim, ghain, ain, hamzah, mim, ha, qaf, fa. Kemudian sa, ta, nun, ya, ba. Nah, setelah itu baru diacak. Diacak, misalkan ba, qaf, nun, ha, ghain, ha, mim, sa, hamzah, kha, ain misalnya. Nah, kalau sudah diacak lancar, itu tandanya sudah menguasai 3 kelompok huruf ini. Gampang kan ya? Nah, yang
berikutnya ini satu kelompok besar. Nah, kita masuk pada kelompok kedua. Yang baris keempat, kelima, dan keenam sama dilakukan seperti yang tadi. Ya, diulang dari kanan ke kiri 10 atau 15 kali, kemudian dari kiri ke kanan 15 kali, setelah itu diacak. Kemudian yang baris kelimanya juga begitu. Dilakukan sama, kemudian diacak, kemudian digabung dengan baris ke. Nah, jadi ini dari kanan ke kiri 15 atau 10 kali, dari kiri ke kanan 15 atau 10 kali, kemudian digabung dengan baris pertama, kemudian diacak, gitu kan. Nah, kemudian yang berikutnya, yang terakhir, baris ke-6 juga begitu. Alif, lam, kaf, to, zo, kemudian dibalik zo, to, kaf, lam, alif sebanyak 15 kali atau 10 kali, kemudian diacak, setelah itu digabung ya. Sin, shin, sod, dod, dal, zal, ro, za, waw, alif, lam, kaf, to, zo, kemudian dibalik zo, to, kaf, lam, alif, waw, za, ra, dal, zal, dod, sod, shin, sin. Nah, begitu kan? Nah, setelah itu kemudian diacak. Yang kelompok ini kelompok besar ini diacak. Sin, zal, alif, ra, sod, shin, kaf, za, waw, zo, dan seterusnya. Ini kalau sudah kelompok ini hafal, ya 3 baris terakhir ini hafal, 4, 5, dan 6 baris ke-6 ini hafal. Nah, baru kita gabung dengan yang pertama tadi. Nah, digabung sama dengan yang tadi, diurut dari sini ke sini, kemudian ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, dibalik dari lagi ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Dari awal dibalik dari bawah ke atas, baru kemudian diacak. Nah, kalau sudah itu semua diacak dan bisa menyebutkannya dengan lancar, berarti bisa membaca Al-Quran. Begitu para pemirsa sekalian, kira-kira bisa dipahami ya? Kira-kira bisa dipahami? Jadi mudah sekali, butuh waktu sabar hanya beberapa menit saja, mungkin setengah jam atau 30 menit, 40 menit, untuk bisa menguasai huruf ini. Yang penting per baris pastikan, per baris lagi pastikan, berbaris pastikan, gabung. Berbaris pastikan, gabung. Ya. Baik, bisa dipahami ya. Semoga bermanfaat. Oke, ikuti terus